Shalom para pendengar semua yang diberkati dalam Yesus Kristus. Hari ini saya ajak kita semua untuk belajar dari satu bagian firman Tuhan, yakni dari pertama Korintus 13 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-13. Sebelum itu, mari kita mohon pimpinan Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah Bapa yang baik, Bapa yang terus kami sapa, kami muliakan dalam Putramu Yesus Kristus. Kami bersyukur ya Allah untuk kebaikan-Mu yang sungguh nyata dalam kehidupan kami, sehingga kami masih terus mendapati diri kami ada dalam damai dan pimpinan Tuhan. Saat ini kami hendak belajar dari kebenaran firman-Mu. Kami mohon tuntunan Tuhan. Berkati semua kami, agar melalui firman-Mu, kami diberkati untuk jadi berkat dalam perjalanan kehidupan kami. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Pertama Korintus 13 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-13 di bawah perikop kasih. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna. Tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Bapak Mama, kekasih-kekasih Tuhan sekalian, setiap orang dalam tindakan yang dilakukan pasti selalu memiliki motivasi atau dorongan untuk mencapai tujuan tertentu. Atau bisa dengan bahasa lebih sederhana kita bilang, setiap kita, pribadi-pribadi, dalam melakukan segala sesuatu, pasti punya motivasi dan dorongan yang mendorong kita melakukan tindakan itu untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Secara jujur kita harus akui bahwa setiap orang bertindak dengan motivasi berbeda-beda. Contohnya, ada orang yang memberi sesuatu kepada sesamanya dengan maksud menerima pula dari orang tersebut. Tapi juga ada orang yang memberi tanpa berharap dia menerima sesuatu dari orang yang telah dia beri. Ada orang yang menghormati dengan harapan dihormati. Tapi ada orang yang
memberi penghormatan terhadap siapapun tanpa berharap bahwa dia mesti menjadi orang yang dihormati. Ada orang yang mencintai supaya dicintai, tapi ada orang yang mencintai tanpa berharap dia dicintai. Ada orang yang mengampuni supaya diampuni dan sebagainya. Jadi ada dorongan dari setiap tindakan kita. Bapak Mama, kekasih-kekasih Tuhan sekalian, Paulus melalui firman Tuhan ini mengingatkan orang Kristen bahwa apapun tindakan kita hendaknya didasari oleh dorongan yang sama, yaitu kasih. Mengapa kasih mesti menjadi dorongan dari setiap tindakan orang Kristen? Sebab dalam kehidupan orang Kristen, kasih bukan sekedar identitas atau ciri dari kekristenan, tetapi jiwa dan kekristenan itu sendiri. Kasih itu jiwa dari kekristenan. Kasih itu kekristenan itu sendiri. Artinya berbicara tentang kekristenan berarti berbicara tentang kasih. Dengan demikian Bapak Mama, kekasih Tuhan sekalian, kasih adalah sesuatu yang mutlak ada dalam kehidupan orang-orang Kristen. Karena kasih adalah sesuatu yang mutlak dalam hidup orang percaya, maka bagi Paulus segala karunia yang Allah berikan bagi orang Kristen tidak akan berarti apa-apa jika tidak didasari oleh kasih. Dengan nada lain, Paulus ingin mengatakan bahwa segala karunia yang kita miliki hanya berarti atau berfaedah bila ada kasih di dalamnya. Paulus ingin memberi pengajaran yang keras pada orang Kristen tentang pentingnya hidup di dalam kasih dan melakukan segala sesuatu atas dasar kasih. Karena semua itu menyangkut keberadaan orang Kristen sebagai milik Kristus dan hidup di dalam Kristus. Bapak Mama, kekasih-kekasih Tuhan sekalian, penekanan Rasul Paulus tentang kasih sebagai jiwa kekristenan berangkat dari keprihatinan terhadap cara hidup orang Kristen di Korintus yang jatuh pada kesombongan rohani. Mereka, orang Korintus, yang merasa dirinya memiliki karunia dari Tuhan, kemudian menjadi sombong dan mulai menganggap diri lebih tinggi, lebih baik tingkatannya dengan jemaat atau dengan orang Korintus lainnya yang dianggap tidak berkarunia. Itu sebabnya Paulus memberi ketegasan bahwa kepandaian berbicara, bernubuat, memiliki hikmat dan pengetahuan manusia jika tidak disertai kasih hanya akan menciptakan kegaduhan dan menjadikan segala karunia Tuhan yang Tuhan anugerahkan itu tidak berharga. Ayat 1 sampai ayat 3 bacaan tadi. Maka tiap-tiap karunia itu berharga, tetapi tanpa kasih karunia itu tidak berharga. Tanpa kasih segala karunia yang kita miliki adalah sia-sia. Tanpa kasih, seluruh pengorbanan dalam hidup termasuk pengorbanan diri kita dengan cara memberi diri dibakar sekalipun untuk memamerkan diri tidak ada artinya sama sekali. Bapak Mama, kekasih-kekasih Tuhan sekalian, ada survei yang dilakukan oleh beberapa orang kepada anak-anak berusia 4 sampai dengan 8 tahun mengenai apa arti kasih. Kalau kita bicara tentang kasih, banyak orang tentu bertanya, kalau begitu apa artinya kasih? Maka ada survei yang dilakukan untuk mengetahui apa arti kasih. Seorang anak berusia 4 tahun mengatakan bahwa kasih itu adalah ketika mama memberikan potongan ayam goreng yang terbaik untuk dirinya. Itu menurut anak usia 4 tahun. Ada anak berusia 5 tahun bilang bahwa kasih itu adalah ketika kakak perempuan saya memberikan pakaian-pakaian bekasnya yang sangat saya sukai untuk menjadi milik saya. Lalu ada anak berusia 8 tahun bilang, kalau bagi saya,
Kasih itu adalah ketika kau pergi keluar dan makan bersama teman-temanmu, dan kau memberikan sebagian besar makananmu kepada teman-teman tanpa mengharapkan mereka memberi makanan mereka kepadamu atau mereka berbagi makanan mereka kepadamu. Ada juga anak usia 6 tahun bilang, kasih itu adalah ketika mama saya membuatkan kopi untuk papa dan mama mencicipi sedikit sebelum memberikan kepada papa untuk memastikan bahwa kopi buatan mama itu memang lezat. Anak berusia 7 tahun bilang, kasih itu adalah sesuatu atau seseorang yang bisa membuatmu tersenyum ketika kau menangis. Bapak Mama, kekasih Tuhan sekalian. Coba kita perhatikan pernyataan-pernyataan tadi. Bahwa ada kesamaan yang khas tentang apa itu kasih dari anak-anak tadi, yakni memberi. Itu berarti bahwa kasih atau cinta adalah sebuah tindakan yang aktif memberi. Memberi yang baik, memberi yang benar, yang tepat, yang positif, yang membangun, yang menjadi berkat. Tidak hanya bagi sesama, tapi terlebih bagi Tuhan tentunya. Calvin, salah seorang bapak gereja Protestan, pernah berkata, kasih itu kewajiban dari segala kewajiban. Setiap kali kita dikasih, kita berhutang kasih. Dan hutang kasih itu harus dibayar dengan cara mengasihi. Ungkapan ini Bapak Mama, kekasih-kekasih Tuhan sekalian, memberi pelajaran penting bagi keluarga-keluarga Kristen. Bahwa perbuatan kasih itu tidak pernah mengenal batas. Tidak berkesudahan dalam hidup. Kasih itu sebuah tindakan yang aktif, bukan pasif. Seperti kasih Kristus yang tidak pernah berkesudahan. Tidak pernah mengenal batas. Tidak pernah pasif. Melainkan yang selalu dan senantiasa tercurah bagi kehidupan kita. Bapak Mama, kekasih Tuhan. Penekanan Paulus ini memberikan pelajaran bagi kehidupan orang-orang Kristen masa kini. Bahwa kita adalah orang yang dihidupkan oleh Kristus dan bagi Kristus. Karena itu kitalah orang-orang yang akan memiliki dan menyatakan kasih Kristus itu dalam segala aspek kehidupan. Sifat-sifat yang merupakan penerapan dari kasih yang mencerminkan sifat Kristus itu adalah kasih yang penuh kesabaran dan kemurahan hati. Sabar artinya memilih untuk berlapang dada dan menerima orang lain apa adanya. Murah hati adalah sifat aktif yang memberi dan suka menolong. Orang yang memiliki sifat kasih Kristus itu juga tidak cemburu, melihat kemampuan orang lain, melihat kemajuan usaha orang atau kelebihan seseorang dengan penuh pujian. Tidak memegahkan diri dan tidak sombong, tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak membuat seseorang berduka. Ya, karena kemudian ada begitu banyak penderitaan akibat perlakuan yang tidak adil. Secara positif Bapak Mama, kekasih-kekasih Tuhan, kasih mengarahkan kita orang-orang yang percaya kepada Kristus untuk selalu berpikir positif terhadap orang lain. Ya, selalu memiliki pengharapan di dalam Tuhan dan selalu sabar menanggung segala sesuatu. Hanya orang-orang yang dihidupkan oleh Kristus dan hidup bagi Kristus sajalah yang memiliki kasih dan melakukan segala sesuatu dalam hidup, dalam penghayatan kasih Kristus. Orang Kristen adalah orang-orang yang diperkenankan Allah untuk merasakan kasih-Nya, juga melakukan kasih-Nya. Hendaklah kasih itu menjadi jiwa dan ciri hidup kita sebagai pengikut Kristus. Kasih Kristus harus nyata dalam hidup kita, dalam pergaulan atau relasi sebagai keluarga Kristen dalam rumah tangga, selaku suami,
istri, orang tua, anak, tapi juga dalam hidup persekutuan bersama sebagai sesama orang percaya dan dalam kehidupan bermasyarakat. Ingatlah juga bahwa kasih itu segala-galanya dalam hidup. Kasih tidak menuntut kesempurnaan. Kasih menerima orang apa adanya dan menutupi banyak sekali kelemahan. Ingat, menutupi banyak sekali kelemahan, bukan menutupi kesalahan. Sekali lagi, kasih tidak menuntut kesempurnaan. Kasih menerima orang apa adanya dan menutupi banyak sekali kelemahan dan kekurangan. Karena itu, jalanilah hidup sebagai keluarga Kristen. Lakukanlah dan landasilah segala kegiatan kehidupanmu dengan dan di dalam kasih Kristus. Tuhan memberkati semua kita yang mendengarkan firman-Nya.